Baik, selamat datang di kelas mata kuliah Bahasa Inggris untuk program studi Bahasa Indonesia FKIP Unpati. Nama saya adalah Ibu Helena Rijoli dan saya akan menjadi salah satu dosen bahasa Inggris Anda di semester ini. Kelas kalian nanti akan diampuh oleh 2 dosen, yaitu saya sendiri dan ada satu dosen lagi namanya Ibu Jenny. Sebentar, Rizka Amalia, please kasih mati mikrofonnya. Siapa punya mikrofon yang lagi menyala ini? Tolong dimatikan sekarang. Ya. Masih ada yang menyala. Rabea sama Neri, kasih mati please. Oke, thank you. Masih ada lagi? Masih ada. Siapa punya ini yang masih menyala? Kasih mati sekarang. Oke, thank you. Oke. Salah satu daripada etika kita atau sopan santun dan etika untuk berkomunikasi di ruang Zoom meeting atau online meeting adalah itu. Matikan speaker Anda, audio Anda, mikrofon Anda, apalah sebutannya ketika Anda masuk di ruangan online. Sama seperti ketika Anda masuk di dalam ruangan kelas, Anda tidak bacico banyak bercerita kiri kanan. Oke? So, thank you for turning off your audio. Nanti ketika saya akan meminta jawaban dari Anda, saya akan memanggil nama, baru Anda kasih nyala. Kalau Anda mau bertanya, nyalakan speakernya, sebut nama Anda, karena ini tampilan saya tidak bisa lihat semua orang. Jadi kalau Anda bilang, saya mem, saya tidak tahu saya nih siapa. Jadi kalau Anda mau bertanya atau berkomentar, Anda kasih menyala speaker Anda, mikrofon Anda, kemudian sebut nama, contohnya Almendi, mem. Dengan demikian, saya tahu Almendi mau berbicara. Oke, kemudian yang berikut, apa lagi tadi saya mau? Oke, ya, perkenalan mata kuliah. Kita kuliahnya semester ini akan menggunakan online learning secara full sepertinya. Online learning kita akan menggunakan 2 platform, yaitu Google Classroom dan juga Zoom Meeting. Rasanya hampir semua di antara Anda sudah ada di kelas di kelas Google Classroom. Ada 89 orang yang ada di kelas Google Classroom ya. Jadi sudah hampir semuanya. Masih ada 1-2 yang belum ada atau belum dimasukkan oleh operator. So, ingat ya, kita punya kuliah itu lewat online lewat Google Classroom. Jadi apa yang saya posting di Google Classroom itu jangan dianggurin. Jangan cuma dilihat atau di-download saja, tetapi Anda harus perhatikan, pelajari, oke? Jadi karena Anda sangat banyak, banyak sekali Anda ini. Saya akan membuat kelas Zoom meeting ini lebih cepat saja ya, cepat-cepat saja. Untuk pertemuan pertama kita tidak akan lama dengan Zoom meeting. Saya ingin menjelaskan secara langsung proses perkuliahan mata kuliah bahasa Inggris. Kalau ketika saya presentasi, kalian mau bertanya, silakan seperti yang tadi saya bilang, nyalakan speakernya dan kemudian sebutkan nama Anda. Baik. Untuk kelas bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini adalah Google Classroom kita. Semoga Anda sudah lihat. Kalau ada yang belum pernah lihat Akang, nah sekarang sudah lihat ya. Kalian akan menemukan semua materi di sini dan ini juga adalah wadah di mana kita melakukan pembelajaran secara independen dan otonom. Nah, di kelas bahasa Indonesia bahasa Inggris Anda untuk bahasa Indonesia, Anda lihat di bagian atas ini ada sekumpulan tutorial. Tutorial ini adalah video tutorial yang saya buat sendiri. Kebetulan saya sudah melakukan pola perkuliahan online itu sudah dari 2 tahun terakhir. Jadi jauh sebelum corona virus ini menyerang kita.
Jadi beberapa tutorial-tutorial yang saya buat itu dibuat dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kesulitan-kesulitan dari mahasiswa saya di Ambon di bahasa Inggris ya. Oh iya, saya dosen program studi bahasa Inggris. Jadi kalau Anda program studi bahasa Indonesia, kita adalah saudara karena kita berada di bawah jurusan yang sama yaitu jurusan bahasa dan seni bersama dengan bahasa Jerman ya. Oke, jadi kalau Anda tidak familiar dengan platform yang nanti akan saya gunakan, silakan menonton video-video tersebut dan kalau Anda mau silakan melihat di YouTube channel saya di mana saya menaruh banyak video-video tutorial dan juga video tentang pembelajaran bahasa Inggris. Baik, untuk pertemuan pertama ada 2 yang sudah saya posting yaitu hello dan welcome serta tugas video introducing yourself. Kita mulai daripada hello dan welcome ini dulu. Oke. Ada 4 hal yang saya taruh di situ. Yang pertama adalah video. Video ini adalah video perkenalan saya. Kemudian ada video yang kedua yaitu 9 tips untuk kuliah online yang sukses. Tips-tips ini video tentang tips ini saya buat atas permintaan mahasiswa-mahasiswa saya. Ketika coronavirus itu mulai datang ke Indonesia dan kita akhirnya belajar dari rumah, kita kemudian mahasiswa saya kemudian minta kasih tips dan trik bagaimana caranya kuliah online. So, itu juga atas permintaan mahasiswa. So, semoga berguna juga buat Anda. Kemudian saya menaruh di situ adalah, oh hello. Kenapa tidak bisa dibuka? Oh, there you go. Ini adalah buku ajar kita, tapi buku ajar ini hanya akan dipakai untuk pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 itu UTS kalau tidak salah. Yes. Karena nanti setelah UTS ada dosen lain yang akan mengajar Anda yang tadi saya sebutkan namanya adalah Ibu Jenny. Beliau juga adalah dosen bahasa Inggris. So, semoga Anda sudah mengakses, sudah mendownload dan sudah mencoba untuk buka-buka sedikit ya apa yang ada tertulis di dalam modul ajar ini. Intinya semua materi yang akan saya ajar sudah ada di sini. Kemudian ketika saya minta Anda untuk mengerjakan latihan-latihan, saya akan minta Anda untuk merujuk. Contohnya saya bilang, Anda kerja latihan di halaman, contohnya halaman 3, yang ini, kemudian halaman 4 dan halaman 6, for example. Itu tugas yang saya minta Anda kerjakan ya. So, you're going to do that. So, file ini sangat penting untuk Anda. Tolong di-download dan disimpan. Anda kalau punya printer, silakan di-print, dengan demikian lebih gampang untuk Anda lihat. However, kalau Anda anak milenial dan lebih suka kerja di gadget, silakan juga ya. Oke, yang berikut yang mau saya bahas hari ini adalah ini dia. Adalah panduan pelaksanaan kuliah online. Semoga kalian sudah punya kesempatan juga untuk membacanya. Dengan demikian ketika saya baca beberapa hal di sini, Anda bisa mencek apakah pemahaman Anda sama atau tidak. So, untuk perkuliahan dengan saya, kita akan lakukan lewat Google Classroom dan Zoom. Zoom itu tidak akan kita lakukan setiap minggu, ya. Kita tidak akan Zoom setiap minggu karena saya sangat memahami bahwa Anda pasti banyak sekali kuliah lain yang juga Zoom, dan Zoom itu makan pulsa. Sekalipun menteri memberikan Anda pulsa, tetapi tidak cukup. Pasti tidak cukup kalau Anda harus Zoom meeting setiap kali. So, untuk kelas saya tidak akan melakukan Zoom meeting setiap kali, tapi mungkin sekitar 2 atau 3 kali seminggu, ya. Kemudian untuk Google Classroom itu setiap minggu itu saya akan posting materi dan Anda kerjakan dan berinteraksi di situ. Nanti agak ke bawah saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Google Classroom itu Anda bisa akses materi di situ, mengerjakan latihan tugas di situ, memasukkan tugasnya juga dimasukkan lewat situ. Sedangkan Zoom adalah untuk pertemuan tatap muka seperti ini. Kalau Anda belum familiar, silakan nonton video-video tutorialnya. Oke, yang poin pertama untuk pelaksanaan sistem belajar online, Anda wajib hadir dan melakukan proses belajar pada jadwal yang ditentukan setiap minggunya. Jadi, sekalipun kita tidak ada jadwal Zoom meeting, bukan berarti bahwa pada jam
hari Rabu jam 2 sampai 3.40 itu Anda tidak ada kelas, no. Anda punya tugas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah saya posting di Google Classroom. So Google Classroom itu adalah juga kelas virtual kita, oke? Every week. Setelah posting materi, setelah Anda membaca materi, nanti Anda harus mengerjakan tugas yang nanti Anda kasih masuk kembali kepada saya sebagai bukti pembelajaran. Nah, untuk poin nomor 3 ini penting. Untuk setiap minggu Anda akan memasukkan hasil belajar Anda dengan memasukkan foto atau hasil kerja Anda dalam file Word atau PDF. Nah, hal ini karena begini. Yang pertama, kalau Anda punya HP atau tab atau laptop, Anda bisa download dan simpan di situ. Anda bisa melakukan 3 hal. Yang pertama, Anda bisa mengerjakannya langsung di komputer. Dengan demikian Anda bisa save file tersebut dalam bentuk Word atau PDF. Kemudian yang kedua, alternatif kedua adalah Anda bisa download dan kemudian print, itu kalau punya printer, dan print sehingga kemudian nanti Anda bisa kerja tugasnya itu dengan cara tulis tangan. Atau Anda juga bisa, kalau Anda cuma bisa download saja atau baca saja lewat HP atau laptop atau apalah, maka Anda tetap harus memasukkan tugas dengan cara ambil selembar kertas, ya, ambil selembar kertas, tulis di sebelah atas nama, NIM, kemudian program mata kuliah, etc., tanggal, lalu kemudian tulis jawaban Anda di bagian bawah. Contohnya, exercise 1 halaman berapa, latihan 1 halaman 13, nomor 1 jawabannya apa, Anda tulis jawabannya di situ. Nanti setelah selesai, bagi mereka yang melakukan secara cara 2 dan cara 3 tadi, Anda harus foto hasil pekerjaan Anda dan masukkan kembali lewat Google Classroom di tempat yang sudah ditentukan. Oke, nah tugas daripada bukti pembelajaran tersebut fungsinya ada beberapa. Yang pertama, itu menjadi fungsi monitor dari dosen untuk memastikan bahwa Anda mengakses, membaca, dan mengerjakan. Dengan demikian, ada proses pembelajaran yang terjadi secara mandiri. Dan bagaimana cara membuktikannya adalah dengan Anda mengirimkan kembali hasil pekerjaan Anda tersebut untuk saya nilai di sini. Tapi yang kedua, bukti pembelajaran itu juga menjadi absen Anda. Jadi kalau ada dosen lain yang absen kelasnya itu adalah dengan mengisi nama dan NIM Anda di Google Form, contohnya dikasih link Google Form, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Absen Anda saya nilai dari apakah Anda memasukkan tugas bukti belajar Anda pada pertemuan itu atau tidak, ya. Karena banyak kejadian adalah Anda tidak ada belajar sama sekali, cuma download datang lurus saja di Google Classroom, lalu tulis nama bahwa dia hadir. Oh tidak. Saya perlu Anda hadir dan belajar pada saat itu. Jadi saya ngitungnya adalah kalau Anda mengirimkan bukti pembelajaran. So no bukti pembelajaran means alpha. Bukti pembelajaran yang dimasukkan lewat deadline berarti terlambat atau late. Oke? Alright, saya lanjut dulu. Kalau ada yang mau bertanya nanti setelah ini ya. Kemudian yang berikut, untuk Anda punya nilai akhir, ya, untuk dapat nilai A, B, C, D itu nilai itu terdiri dari beberapa elemen, ada beberapa hal, beberapa unsur. Yang pertama, nilai Anda itu terdiri dari yang satu adalah UAS atau ujian akhir semester atau final test. Itu bobotnya 40%. Jadi kalau sebuah kue, 40% itu dia hampir setengah, agak ke sini. Hampir setengah daripada nilai Anda adalah UAS atau ujian akhir semester. Jadi pastikan Anda tidak gagal di UAS ya. Kemudian yang berikutnya adalah di UTS atau ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu bobotnya 30%. 40% ditambah 30% itu sudah 70%. Sisa 30%. Nah, 30% itu 20%-nya adalah nilai tugas dan 10%-nya adalah nilai partisipasi dan keaktifan. Oke, berarti kita balik di yang poin nomor 3 di panduan pelaksanaan ini, yaitu bukti pembelajaran. Fungsi ketiga dari bukti pembelajaran adalah sebagai juga nilai tugas. Jadi tugas Anda, saya akan minta Anda bikin video dan juga ada
kuis online yang harus Anda ikuti, dan kompilasi nilai dari bukti-bukti pembelajaran Anda setiap minggunya. Jadi kalau tidak kasih masuk bukti pembelajaran, berarti nilainya 0. Ya. Oke, yang berikut. Nilai partisipasi dan keaktifan itu diambil dari interaksi Anda di Google Classroom. Let me show you. Kalau yang postingan pertama ini, ya, contohnya postingan pertama ini, Anda lihat di bagian bawah ada bagian komen kan, komentar. Nah, ini sudah ada Jinong Tasijau. I don't know who this is. Dia salah satu dari Anda, semoga ya, mahasiswa. Karena ada beberapa kelas saya itu mereka nyasar di kelas. So, Jinong Tasijau sudah komentar, selamat siang, terima kasih. So, tapi ini siapa punya mikrofon lagi on? Kasih mati. Kasih mati mikrofonnya sekarang. Jelita Nurlatu. There you go. Kemudian, ini sudah ada komentar daripada Jinong Tasijawa. Terima kasih kalau Anda ada sekarang, terima kasih sudah berkomentar. Tetapi komentar yang saya minta untuk ada di Google Classroom bukan komentar seperti ini. Jadi komentar seperti baik Ibu, terima kasih Ibu, selamat siang Ibu, maaf Ibu, etc. Itu komentar-komentar itu saya agak-agak anti akhir-akhir ini nih. Terlalu banyak semua mahasiswa mengirimkan itu. Makanya saya kirim di WhatsApp group ketika saya pertama kali berinteraksi dengan Anda, saya bilang kalau saya kirim message tidak perlu semua orang bilang baik Ibu, oke Ibu, terima kasih Ibu, selamat siang Ibu Kun. No need, jangan. Nanti pesan penting dari saya terkubur jauh atau akan sudah naik jauh ke atas sana dan susah ditemukan oleh Anda dan teman-teman Anda. So, kalau cukup seorang saja jawab. Kalau satu orang sudah baca pertama, dia bilang, baik Ibu, terima kasih Ibu. Yang lain tidak usah lagi tulis. Aminkan saja di dalam hati. Lalu kerjakan. Seperti Tuhan mengawasi Anda. Saya sih ngawasi, tapi Tuhan awasi Anda. So anyway, saya kembali ke sini. So berarti jawab komentar seperti apa yang saya inginkan. Yang pertama, tidak ada di sini. Saya kasih contoh dari kelas saya yang lain. Ini kelas yang saya ajar di bahasa Inggris, namanya kelas Grammar in Media Discourse. Di prodi bahasa Inggris, saya dosen grammar. Saya ngajar grammar semua semester. Dan jadi saya dosen yang mata kuliahnya paling susah. Karena mata kuliah grammar, mata kuliah bersyarat. Tidak lulus mata kuliah saya, tidak bisa tawar mata kuliah lain. So, saya cukup jahat. Ya. So, anyway. Untuk ini, kalian kalau lihat yang kita pelajari di bahasa Inggris ini ya, ini tulisan instruksinya ada dalam bahasa Inggris. Tapi jangan takut, kalau nanti di punya Anda seperti ini, instruksinya akan saya buat dalam bahasa Indonesia. Ya, jangan khawatir. Nanti di dalam tugas baru Anda kerja dalam bahasa Inggris, ya sesuai dengan perintahnya. Tapi saya kasih contoh saja di sini ya, sama dengan Anda juga. Ini. Untuk setiap minggu, untuk materi yang saya posting setiap minggu, Anda harus memberikan satu pertanyaan, atau satu pendapat, atau satu komentar. Jadi salah satu di antara tiga itu mengenai materi yang sudah saya ajar, yang Anda dapat hari itu. Jadi Anda baca, pelajari, lalu ini beta yang mengerti, oke, beta tanyakan. Tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Contohnya di sini ada. Ini anak-anak bahasa Inggris. Ya, tapi juga selain memberikan pertanyaan, Anda juga diminta untuk mencoba untuk menjawab pertanyaan lain. Semakin Anda punya interaksi bertanya dan menjawab lebih banyak, Anda punya poin, of course Anda punya poin partisipasi dan keaktifan itu lebih tinggi ya. Contohnya di sini, mahasiswa saya ini ada satu yang, ini dia memberikan pertanyaan, ada satu pertanyaan. Ini juga dia memberikan pertanyaan. Nah ini si Safril, dia tidak hanya memberikan pertanyaan di atas, tapi dia sudah mencoba untuk menjawab juga. So, diskusi yang saya inginkan di dalam kolom komentar kita adalah yang seperti itu. Karena kita berada di ranah akademis, ya. Anda sudah bukan lagi siswa SMA, ya. Anda sudah mahasiswa. Berarti komunikasi, diskusi, dan isi daripada diskusi kita harus lebih akademik. Oke? So, tujuan saya untuk minta Anda menuliskan pertanyaan atau komentar adalah untuk memastikan bahwa Anda benar-benar membaca dan mempelajari.
Pertanyaan yang Anda tanyakan, tanyalah sebanyak mungkin. Oke, satu lagi, bagaimana kalau saya sudah paham materi yang Ibu kasih ini kayaknya bahasa Inggris dasar saya ini sudah advance, saya sudah lanjut jadi materi ini, wah gampang-gampang saja buat saya. Bagus, berarti komentar Anda adalah, Ibu terima kasih saya sudah sangat memahami bla 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 bla. Untuk itu saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman yang lain. Kan Anda udah tahu kan? Kan Anda sudah tahu, sudah bisa jawab. Berarti Anda bisa membantu untuk menjawab pertanyaan yang teman-teman lain. Di dunia akademis, di kampus contohnya, mahasiswa bukan hanya memberikan pertanyaan atau mengajukan masalah, tetapi juga menawarkan penyelesaian atau memberikan jawaban. Itu tugas utama daripada mahasiswa di tingkat akademik pendidikan tinggi, ya. Oke. So, itu ya yang terjadi di situ. Nah, untuk Anda ketahui saja, untuk semua aktivitas yang Anda lakukan di Google Classroom, saya punya chart di mana saya men-track, saya merekam Anda punya jejak digital Anda di Google Classroom. Itu yang kemudian saya ambil sebagai nilai partisipasi dan keaktifan. So, kalau dosen lain mungkin tidak, tetapi kami di bahasa Inggris kami sangat teliti untuk hal-hal seperti ini. So, untuk mata kuliah saya, itu yang akan terjadi. Kita lanjut dulu. Nama. Nama Anda yang Anda pakai di Google Classroom harus sama dengan nama Anda di absen. Ya. Jadi nama-nama yang sekarang, demikian juga di quizzes ataupun di Zoom. Saya sementara lihat di sini, beberapa nama di sini tidak sesuai dengan nama yang ada di Google Classroom. Jadi kemungkinan besar ini dia pakai nama panggilannya saja atau dia pakai nama aliasnya, I don't know ya. Tapi saya ingin bilang bahwa keuntungan bagi Anda menggunakan nama lengkap Anda sesuai dengan absen adalah dosen dengan mudah bisa menemukan Anda. Bayangkan kalau Anda nama Priscilia Daniati, siapalah gitu ya. Anda tulis di situ cuma pakai Dani. Dani. Nah, dosen ini kalau dia mengajar 80 anak dalam satu kelas, lalu dia cari-cari Priscilla, ada Priscilla di mana? Pada Priscilla terus Dani nih. Lalu kira-kira dosen kalau secapek, dosen bilang angka buang. Biarin aja nih nilai, dianggurin aja Priscilla yang ada nilai 0. Padahal kesalahannya cuma satu. Priscilla tidak tulis Priscilla, tapi Dani. Kalau namamu ada 6, contoh. Kamu nama Ricardo Tom Jones Peterson Patimahu, for example. Berapa tuh? 5 kan? 6 tuh nama. Nah, tidak usah tulis semua-semua. Singkat, yang penting nama pertama dan nama FAM. Jadi Ricardo, T, L, siapa tuh. Baru Patimahu. Jadi nama pertama dan FAM, terutama yang sama dengan di absen, itu penting. Ya. Oke. Berlaku juga untuk quizzes dan Zoom ya. Oke, kita lanjut. Anda hanya perlu satu akun Gmail untuk mengakses Google Classroom, Quizzes, dan lain-lainnya kalau ada platform. Karena biasanya akun Gmail itu dia terintegrasi dengan Google Classroom. Jadi Anda kerja di Quizzes, nilainya itu langsung masuk ke Google Classroom, tidak hilang ya. Tapi kalau Anda pakai 2 akun yang berbeda, maka dipastikan salah satu nilai Anda hilang. Ada pengalaman kemarin di program studi kami, di dosen lain punya kelas, tapi anak mentor saya. Dia menggunakan 2 akun yang berbeda untuk mengakses Google Classroom. Jadi dia masuk dengan akun A, tapi kemudian entah mengapa dia lupa password sama username-nya. Jadi dia bikin akun yang baru lagi, lalu kemudian dia masuk. Nah, dia berinteraksi. Nah, dosen ini tidak ngeh karena dia memang sudah informasikan kepada dosen, tapi pada pertemuan keberapa. Nah, dosen itu lupa, anak mahasiswanya banyak gitu kan. Terakhir ketika beliau rekap nilai si anak ini cuma setengah. Jadilah dia tidak lulus mata kuliah itu bukan karena dia tidak bisa, tapi kelalaian dia dalam masuk dan tidak menginformasikan atau tidak mengingatkan si dosen tersebut. Ya, jadi paling bagus jangan pakai 2 akun atau masuk keluar dengan akun yang berbeda. Ruginya ada di Anda. Oke, untuk bukti belajar atau tugas yang Anda masukkan,
Saya hanya mau ingatkan tugas itu jangan dikerjakan asal-asalan, jangan tidak ditulis dengan rapi, jangan tidak difoto dengan jelas. Jadi harus difoto dengan jelas dan harus dikerjakan dengan benar karena kalau tidak nilai Anda rendah. Nah, kakak-kakak tingkat Anda yang lain itu saya sudah sangat ahli dengan alasan mereka. Salah satu alasan mereka yang paling nomor satu, yang paling cetar itu adalah mem. Saya kenapa tidak lulus, mem? Saya akan kasih masuk tugas semua, saya rajin masuk kelas, mem. Kenapa nilai saya jelek, mem? Ya iyalah. Kamu kasih masuk tugas, apa yang kamu tulis di situ? Apakah tugasmu yang kamu kerjakan itu sudah benar atau tidak? So, memasukkan tugas, memasukkan bukti belajar, tidak 100% menjamin bahwa Anda mendapat nilai 100. Tergantung Anda isi apa. Kalau Anda foto yang jelas, saya yang dapat baca, oh salah. Gitu kan? So, we have to work together here. Kita harus kerja bersama-sama di sini. Anda lakukan bagian Anda dengan baik, berarti saya bisa melakukan penilaian dengan baik pula. Oke? Satu lagi, pastikan Anda lihat deadline tugas Anda. Contoh ya, di mata kuliah Anda ini di Google Classroom sudah ada satu tugas. Ini dia. Saya share ya. Tugas Anda ini ya. Tugas Anda ini adalah membuat video, membuat video. Yang kasih masuk sudah 49 orang, berarti 40 orang belum. Mana nih orang-orangnya ya. Dan batas waktunya adalah tanggal hari ini jam 11 malam. Berarti setelah jam 11 malam nanti, apakah sudah tidak bisa dikasih masuk lagi? Bisa, tetapi nilaimu saya berikan diskon. Ya, saya dosen yang saingan dengan Matahari atau Ramayana. Saya suka kasih diskon. Kalau mereka cuma kasih 50%, 75%, paling banyak 90, saya berani kasih 100% diskon buat Anda, ya. Diskon berlaku 10% setiap jam. Jadi kalau saya bilang jam 11 malam dan Anda kasih masuknya jam 11 lewat 02, berarti Anda sudah dapat diskon 10% gratis buat Anda. Kemudian untuk yang kasih masuk 2 jam berikutnya sudah 20% dan seterusnya sampai 0. Sampai diskon 100% bukan 0. Itu diskon 100%. Oke? Alright, so pastikan Anda melihat, memperhatikan deadline ya. Di tutorial Anda, di bagian ini, cara melihat deadline dan daftar tugas, itu ada video di mana saya menunjukkan kepada Anda di mana Anda bisa melihat daftar tugas Anda. Dan daftar tugas itu bukan hanya daftar tugasnya dosen bahasa Inggris aja, tapi semua tugas yang lain juga bisa kelihatan dari semua mata kuliah yang lain. Nah, supaya ketika Anda lihat dan Anda shock karena banyak sekali tugasnya dan deadline-nya. Tapi di situ Anda bisa lihat kapan deadline. Ini saya tampilannya pakai laptop ya, jadi kalau pakai HP mungkin agak sedikit beda. Kalau yang ini, tutorial ini dia pakai handphone dan laptop dua-duanya. Oke, baik. Saya sudah cerita banyak. Saya mau kasih kesempatan dulu untuk Anda bertanya. Siapa yang mau bertanya, nyalakan audionya atau mikrofon dan sebut namanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Iya, sebut nama dong saya, supaya saya bisa tahu saya nih siapa. Madina Ibu. Madina? Iya. Oke, silakan. Di sini nanti apakah pembelajarannya dapat seperti di prodi bahasa Inggris ataukah kita hanya dapat dasar-dasarnya saja Ibu? Tentu saja tidak bisa. Oh, sudah. Satu aja pertanyaannya, Nak? Iya. Oke. Tentu saja materinya itu tidak sama seperti di prodi bahasa Inggris karena prodi bahasa Inggris itu memang studi bahasa Inggris kan ya, dan segala sesuatunya itu dilakukan secara
bahasa Inggris full. Nah, kalau saya pakai akan ke Anda, lama-lama Anda semua pingsan juga nih, menderita, maka Anda akan apa tuh? You gonna sue me, bahasa Indonesianya apa ya? Anda tuntut, yes, Anda akan menuntut saya karena mengajarnya, bagaimana itu cara mengajarnya. So, tidak, materinya tidak. Kalau Anda lihat materi yang saya kasih di modul ajar, itu adalah materi-materi dasar saja, sangat dasar, basic. Yang semoga nantinya bisa membantu Anda ketika Anda membaca rujukan-rujukannya, referensi-referensi dalam bahasa Inggris nanti. Jadi hanya dasar-dasarnya. Thank you, Nona. Ya, Ibu. Makasih. Sama-sama. Yang lain ada? Silakan. Saya Ibu. Ya, nama please. Nama saya Surjandi Wadoyo, Ibu. Silakan. Silakan, Nona. Halo? Ibu saya, Ibu. Iya. Ibu maaf. Silakan. Ibu, saya mau bertanya mengenai cara melihat bobot nilai pada tugas Ibu, tugas yang di classroom Ibu. Pertanyaan saya, kenapa Anda mau lihat bobot nilainya? Supaya kita bisa tahu berapa nilai kita. Kalau nilai kita rendah, kita bisa belajar lebih giat, Ibu. Bobot nilai itu kayaknya tidak bisa kelihatan di Google Classroom, dear. Tidak ada Anda bisa lihat nilai Anda, tapi tidak bisa lihat bobot nilai Anda. Karena bobot nilai Anda itu nanti munculnya di sismik atau siakat universitas. Itu pun Anda lihat nanti setelah setelah selesai mata kuliah, lalu kemudian dosen masukkan tugas, itu baru Anda bisa melihat jumlah nilai Anda semua. Saya juga tidak yakin apakah Anda bisa melihat bobot nilai. Tapi kalau nilai, Anda bisa lihat nilainya. Kalau saya biasanya ketika di penghujung kelas saya, semester, contohnya setelah Anda selesai UAS, saya akan umumkan nilai sementara kepada Anda. Dan mereka yang nilai-nilainya masih dapat D dan E diberikan kesempatan untuk perbaikan nilai. Ya, jadi dan ada 1 kali remedial di akhir. So, di situ yang kemudian saya bisa memperlihatkan nilai-nilai Anda untuk setiap elemen yang tadi saya sebutkan, yaitu UTS, UAS, tugas, dan nilai partisipasi dan keaktifan. Oke, Nona? Oke, Ibu. Thank you, Ibu. Sama-sama. Mem, saya mau bertanya. Almendi, pas kebetulan dia punya layar pas box sebelah yang Mem, jadi Mem dapat lihat. Silakan, Nona. Mem, tadi yang Mem jelaskan tentang bukti belajar tuh, Mem. Apakah Mem bisa jelaskan? Akan ulang, soalnya tadi saya belum paham. Oke, baik. Mem jelaskannya pakai kasih tunjuk contoh ya dari kelas yang lain. So ini kelas saya semester ini. Banyak sekali, saya stres. Kok jadi curhat. Anyway, ini tugas, ini tampilannya bukan tampilan bukan tampilan mahasiswa, ini tampilannya yang sementara Anda lihat sekarang, ini adalah tampilan dosen. Jadi saya bisa lihat hasil tugas Anda semua di sini. Kalau dari Anda yang masuk sebagai student di Google Classroom pasti nggak kelihatan yang kayak gini ya. Bagaimana cara saya menjelaskannya? Di tutorial, hang on, let me go to the tutorial. Di tutorial tugas cara memasukkan tugas, ini dia. Ada tutorial cara memasukkan tugas lewat PDF dan yang pakai dokumen PDF. Di atas ini adalah cara memasukkan tugas dengan video, file video contohnya yang sementara kita lakukan sekarang ya. Ketika Anda masukkan tugas di akun saya sebagai dosen akan kelihatan seperti ini. Jadi contohnya di sini ada 3 mahasiswa saya yang tercatat di sini missing. Ini kalau sekali lagi ya, di Anda tidak akan kelihatan yang kayak gini. Cuma saya dosen yang bisa lihat yang banyak-banyak kayak gini nih. So, tapi di sini sebagai dosen saya tahu ada 3 mahasiswa saya yang missing.
Jadi kalau mereka tidak kasih masuk tugas, berarti di absen mereka alpa. Kemudian berarti salah satu nilai kompilasi mereka juga tidak ada ya. Untuk setiap minggu ada tugas yang harus ada bukti belajar yang harus Anda masukkan. Bukti belajar ini dari materi dan latihan yang saya kasih, Anda kerja, kemudian Anda kirim balik ke saya ya. Sorry. Nah, bukti belajar itu dari setiap minggu itu akan saya ambil nilai, dari nilainya akan kita kompilasi dan kemudian ditambahkan dengan nilai video, ditambahkan dengan nilai yang lain menjadi nilai tugas Anda yang 20% itu. Oke. Jadi memang akan kedengaran 20% saja, cuma 20%. Kemudian nilai partisipasi dan keaktifan itu cuman 10%, kecil. Jangan salah. Nilai kalian itu dinilai oleh sistem akademik ya. Dan sistem akademik itu dia punya standar nilai. Contohnya ya saya bacakan di sini. Untuk lulus sebuah mata kuliah itu Anda harus dapat nilai C. Nilai C itu adalah standar yang nilainya bagus, tidak usah diulang juga tidak apa walaupun agak rendah. Nilai D itu lulus tapi poinnya cuma 1 dan IP kamu itu akan sangat berpengaruh ya. Nah, nilai C itu range nilai yang mendapat nilai C adalah 55 sampai 69,9. Nah, bayangkan kalau misalnya Anda itu punya nilai 54,99 lagi. Karena Anda pikir males bikin komentar di ini, males kasih masuk tugas ini, bukti pembelajaran, males saya mau kasih masuk. It's okay, itu terserah Anda mau tidak kasih masuk, tapi berarti Anda kurang nilai dari saya. Dan nilai-nilai kecil-kecil itu yang kemudian bikin Anda punya 0,0 itu naik ke 55, karena 54,9999999 sampai 9 habis, itu belum C, itu masih D. Karena D itu 55 sampai 69,9. Jadi hal yang sekecil apapun, please perhatikan. Kalau Anda tidak sempat lakukan, ya sudah berarti terimalah konsekuensinya, itu saja. Jangan datang nangis-nangis ke saya lagi ya, atau kirim orang tua lagi ke saya. Hei, mahasiswa masih ada juga orang tua yang ke kampus untuk ngurusin Anda ya. Mudah-mudahan Anda tidak ya. Jadi begitu Almendi. Apakah itu yang pertanyaan jawaban untuk Almendi atau Almendi pingin tanya lain, ada bagian lain yang Mem belum menjelaskan? Itu saja, Mem. Oke, thank you. Kasih. Yang lain silakan. Saya, Mem. Siapakah saya? Saya, Mem. Ya, saya yang pertama Hayati dulu. Hatue, Mem. Oke, Hayati. Setelah Hayati tadi yang saya kedua nama siapa? Rayani, Oke, Mem. baik. Indra tunggu Hayati kamu Kak. Kasih mati audio dulu, nanti baru Mem panggil dia nama. Oke, Hayati Ya, Mem. silakan. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih, Mem. Di sini, Mem, saya ingin Mem memberikan gambaran sedikit tentang grammar, Mem. Apakah Mem bisa atau Mem tidak punya kesempatan? Thank you. Grammar itu wajahnya seperti saya, rambutnya panjang. Oke, pertanyaan yang Hayati berikan ini sulit dijawab karena pertanyaannya abstrak. Karena coba Mem tolong gambarkan tentang grammar. Tergantungnya yang Nona mau tahu. Saya ingin bantu menjawab, Mem. Oh boleh, silakan. Siapa mau bantu saya menjawab? Example, oke. Hayati sebentar ya. Saya kayaknya ada yang sebut saya mau jawab. Tadi siapa namanya? Saya, Mem, Dina. Dina, silakan Dina. Menurut saya grammar itu mencakup luas. Ada tensisnya, ada question tag-nya, ada kalimat pasif, ada verbal, nominal dan lain sebagainya, Mem. Oke. Thank you, Dina. Benar sekali. Grammar itu adalah tata bahasa. Berarti dalam sebuah tata bahasa atau struktur bahasa itu banyak sekali elemen-elemennya, mulai dari yang paling dasar sampai yang paling susah
Yang paling kompleks itu ada, memang benar sekali. Sama seperti Anda ketika Anda belajar bahasa Indonesia, Anda akan juga belajar tata bahasa Indonesia. Struktur-strukturnya apa, elemen-elemen dari kalimatnya itu apa. So, thank you Dina, you are correct. Saya mau tambahkan juga, grammar itu biasanya jadi momok, jadi hantu, jadi monster yang ditakuti oleh semua mahasiswa yang atau semua orang yang mempelajari suatu bahasa. Padahal tidak perlu ditakuti. Grammar kalau Anda mau mempelajari dari segi linguistik itu banyak. Tetapi kalau Anda hanya mau mempelajari tata bahasa atau struktur kalimat untuk berkomunikasi, itu mungkin lebih sederhana. Yang penting kita tahu kalimat ini kalau kita mau bilang, kita harus taruh subjeknya sebelah mana, itu aja. So, atau kata kerjanya harus bikin bagaimana. Itu saja yang paling mendasar, yang grammar yang paling mendasar. Kecuali kalau Anda mau masuk lebih dalam lagi. Untuk materi yang saya berikan, ya, untuk materi yang akan kita dapat, grammar tata bahasa yang kita pelajari akan sangat sederhana yang membantu Anda untuk membuat kalimat atau memahami kalimat ketika Anda baca atau dengarkan. Oke, jadi grammar untuk yang kita akan pakai di kelas kita yang paling dasar ya, very basic. Kita akan belajar tentang subject verb agreement, kita akan belajar tentang yang mana yang disebut subject, yang mana disebut verb. Kita belajar tentang noun, tentang adjective, kita belajar tentang vocabulary dan fungsi-fungsinya, hal seperti itu. So, untuk Hayati, I'm going to say grammar yang kita pelajari, ini pertanyaan Anda grammarnya luas, sudah dijawab oleh Dina, tapi khusus untuk lingkup dalam bahasa Inggris untuk program studi bahasa Indonesia adalah yang seperti ini. Mem, saya boleh tambahkan? Siapakah ialah? Saya Elsa Lina Waimese, Mem. Silakan Elsa. Iya, baik Mem. Kalau pendapat saya yang saya ketahui tentang grammar itu merupakan dasar dari bahasa Inggris, misalnya yang kita pelajari di SMA, misalnya simple past tense, terus kata-kata sukar, kata-kata subjek yang tadi sudah disebutkan oleh Mem. Yes. Itu saja Mem yang saya ketahui tentang grammar. Correct, Anda benar sekali. Kalau Anda bayangkan semua keterampilan dan pengetahuan yang ada dalam bahasa Inggris itu sebagai sebuah rumah, maka grammar itu adalah fondasinya. Dan 4 keterampilan yang lain seperti speaking, reading, writing, dan listening, 4 skill itu adalah tiang-tiang rumahnya yang berdiri di atas fondasi, ya. Kemudian vocabulary dan lain sebagainya itu adalah rumahnya, atapnya dan seterusnya. Maka kalau tata bahasa, vocabulary itu bersama-sama dengan grammar sebagai fondasi, ya. Maka kalau fondasinya goyah, maka dinding-dinding dan tiang-tiang itu akan rubuh, ya. So that is why grammar is actually very important. Ada yang saya sering dengar bilang, kalau belajar bahasa Inggris itu cuma itu saja. Yang perlu belajar grammar. Actually you do. Karena kalau kalian tidak memahami, grammar ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang linguistik punya ya, tapi tentang struktur kalimat. Saya kasih contoh ya, kamu ketemu nyong satu nih, nyong. Ada nyong, atau pakai cerita nyong neng nona, jo barang ini efeknya bisa lebih berasa kalau saya kasih contoh nyong neng nona. Jadi ada nyong satu, dia naksir akang nona nih dari SMA, SMP lah bahkan, dan dua sekolah sama SMP, SMA. Dan dia naksir laki-laki, naksir akang perempuan. Lalu abis kuliah gitu, abis SMA dong tak pisah, barang satu kuliah tanpa lain, satu kuliah tanpa lain. Pada suatu ketika mereka bertemu, lalu kemudian si Nyong ini bilang Parnona, oh I'm so glad to see you, saya senang sekali ketemu Anda. Wow, you were beautiful. Cewek langsung balik muka, bikin muka bangka dan langsung jalan pergi. Nah apa masalahnya, kan saya bilang dia cantik. Ya salah, karena kamu pikir bahasa Inggris itu cas-cis-cus saja, padahal kamu nggak melihat bahwa ada subject verb agreement in terms of struktur kalimat. Kalau kamu bilang you were beautiful, itu artinya dulunya kamu cantik. Berarti sekarang saya nggak cantik, enak aja kamu baru ketemu tiba-tiba bilang kita yang cantik. Gubrak, habislah kesempatanmu. Harusnya kamu mengatakan you are beautiful. Kamu cantik. Now, at the moment when I see you, you are beautiful. Itu kamu ada dapat itu. Sarange, ya.
dapat itu. Tapi kalau kamu sok-sokan cuma cas-cisusan doang ya, but itu contoh ekstrim ya. But what I want to say yang mau bilang adalah ketika kita bicara tentang grammar, apalagi untuk Anda yang bukan studi bahasa Inggris, think about grammar as struktur bahasa. Anda ingat kalau Anda ketemu bule, lalu kemudian bule bicara bahasa Indonesia, lalu akan kata tabula bale. Karena dosen tahu kata mesti taruh subjek nih, kata benda harus ada di muka, kata di belakang kata kerja, bagaimana dong bilang akan salah kan? It is grammar. It is grammar in the most basic sense, dalam hal yang paling mendasar. So, saya sebenarnya tidak sebagai dosen grammar, bukan karena saya ngajar grammar aja ya, tapi it is important for you to know the basic structure of sentence, which is actually part of grammar. Okay? Alright. Thank you Hayati for a very good question. Terima kasih juga Elsa dan Dina yang sudah membantu untuk menjawab. Boleh sekarang kita maju ke Indrayani, please. Indrayani. Iya, ma'am. Yes, please. Go ahead. Your time. Mau bertanya, ma'am. Silakan. Sistem absen dalam classroom tadi bagaimana, ma'am? Oke. Terima kasih. Itu saja, Nak? Iya, ma'am. Oke. Sistem absen di dalam kelas saya, ya mungkin di dosen lain Google Classroom absennya beda. Tapi kalau di kelas saya, Anda terutama kalau yang kayak Zoom gini, ya ini saya lihat absennya di bawah sini ya. Tapi kalau memang lewat yang tidak lewat Zoom meeting, tapi di Google Classroom, absennya adalah dinilai ketika Anda memasukkan bukti belajar. Jadi kalau Anda tidak memasukkan bukti belajar setiap minggunya, Anda dinilai alpha. Kalau bukti belajarnya Anda masukkan lewat deadline, maka akan ditulis sebagai late atau terlambat. Terima kasih. Begitu saja Indrayani. Bisa, Nona? Bisa, ma'am. Oke, thank you. Kalau belum mengerti lagi, tetap tanya ya. Rasanya ada yang mau bertanya berikut ini, karena dia sudah kasih nama speakernya. Silakan. Mau tambah sedikit ya? Saya, Ibu. Yang bilang mau tambah sedikit ya nih, siapa? Dia yang pertama. Siapa? Halo? Ya, ma'am. Siapa yang mau tanya? Ini namanya Asriani ya? Ya, ma'am. Iya, Asri, silakan. Mau tanya sedikit saja, ma'am, tentang Banyak juga boleh. Tentang bukti belajar. Yes. Itu maksudnya dalam bentuk video atau gambar, ma'am? Foto begitu. Thank you, Nona. Sebenarnya tadi Mem udah jelaskan sih, tapi mungkin karena Mem bicara terlalu banyak ya dan terlalu cepat ya. Mem ulangi satu kali lagi ya. Oke, tidak apa-apa kalau saya sudah jelaskan di awal, Anda mau tanya lagi. Do ask me, please tanya. Saya kasih contoh ya, langsung di sini. Jadi ini contoh dari kelas lain. Ini kelas saya yang ngajar di Prodi Bahasa Inggris. Mereka dapat materi ini, passive voice structure-nya, kemudian ada ini exercise-nya, for example. Ya, mereka akan kerjakan dan mereka simpan filenya dalam bentuk PDF dan atau file Word, dan mereka kasih masuk sebagai bukti belajar. Tapi mahasiswa saya juga di Prodi tidak semuanya memiliki laptop yang mereka bisa langsung kerja, dan tidak semuanya juga memiliki printer di mana mereka bisa print lalu isi titik-titiknya dengan tulisan tangan. Jadi banyak di antara mereka yang tulis di lembar kertas kayak yang tadi saya bilang, tulis nama di pojok ini dengan nama prodi, ingat ya nama prodi karena mahasiswa saya banyak sekali. Nama prodi, kemudian tugas apa dan tanggal berapa. Lalu kemudian di bawahnya tulis latihan 1 halaman 13, jawaban nomor 1. Anda tulis terus ke bawah gitu ya. Kemudian mereka yang print dan tulis tangan ataupun tulis tangan semuanya, kalian foto kemudian dimasukkan sebagai bukti belajar. Jadi yang dimasukkan sebagai bukti belajar bisa foto, bisa file dokumen, atau file PDF, atau mungkin PowerPoint kalau memang Anda kasih masuk dalam bentuk PowerPoint. Nah, jadi tergantung apa yang saya minta. Kalau untuk yang tugas untuk pertemuan pertama, ini adalah membuat video, berarti masukkan video. Pertemuan berikut itu tidak video, itu yang lain lagi. Ya. Jadi nanti tergantung instruksi yang diberikan, Anda tinggal lihat. Oh iya, saya tadi lupa satu hal yang paling penting ya, yaitu
untuk materi setiap minggunya, ya, materi setiap minggu, contohnya hari ini kita jadwalnya setiap hari Rabu. Sekarang ini pertemuan pertama. Materi untuk pertemuan kedua, which is next week, minggu depan, akan diposting di Google Classroom besok, hari Kamis. Jadi hari Kamis setiap minggunya jam 6 pagi itu materi untuk minggu berikut sudah ada di Google Classroom. Dengan demikian Anda punya waktu 1 minggu untuk download, baca, atau cicil kerja tugas-tugas yang dikerjakan. Jadi dan Anda juga bisa kirim kapan saja dalam waktu 1 minggu itu. Jadi kalau Anda pas dia muncul, Anda punya waktu, Anda kerja sampai selesai, langsung foto kasih masuk ke saya, udah selesai. Anda bisa leyeh-leyeh sampai hari H-nya tiba. Oke? Dan biasanya kalau setiap minggunya, ya, untuk jadwal setiap minggunya, Anda pada jam kita, jam 2 sampai 3.40 saya standby di sini. Walaupun tidak ada Zoom meeting, saya standby membaca pertanyaan-pertanyaan daripada Anda dan melihat mana yang bisa saya tambah atau tambah untuk menjelaskan dari penjelasan yang sudah diberikan oleh teman-teman lain. Oke? Asriani demikian. Ada lagi yang mau bertanya? Cynthia Titahena. Saya, Ibu. Oh, bukan. Siapa? Mira. Ya, Ibu. Sila. Di sini yang mau ditanyakan, selama membuat tugas, kalau nilai-nilai tidak memuaskan, contohnya seperti nilai C atau D, atau tidak memuaskan sama sekali, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki atau tidak? Kesempatan untuk memperbaiki atau yang disebut dengan remedial akan diberikan hanya 1 kali di akhir semester. Jadi Anda kerjakan tugas semua, UTS, UAS dinilai, nanti pada akhir semester biasanya saya akan mengumumkan nilai sementara Anda. Ya, saya mengumumkan nilai sementara Anda dan kemudian saya kasih kesempatan, Anda bisa lihat nilai-nilai Anda semua dan bobot-bobot nilainya. Maka mereka yang mendapat nilai D dan E diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai. Seperti itu. 1 kali saja. Ada lagi? Saya, Mem. Ya, Ati Nurhayati. Ya, saya ingin bertanya, Mem, apakah tugas-tugas yang kita masukkan itu harus menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, Mem? Thank you, Mem. Thank you, Nona. Kalau tugas yang bukti belajar, pasti itu diambil dari latihan di buku ajar ataupun video-video itu tentu saja harus menggunakan bahasa Inggris. Karena di situ di mana saya menilai Anda dalam berbahasa Inggris ya. Tetapi komentar, di kolom komentar yang di Google Classroom yang seperti tadi saya sebutkan, itu pakai bahasa Indonesia saja. Tidak usah menggunakan bahasa Inggris. Saya? Ya, thank you, Mem. Sama-sama. Silakan lagi. Saya, Mem. Cynthia, thank you. Silakan, Nona. Terima kasih, Mem, dan teman-teman untuk kesempatannya. Di sini saya mau bertanya tentang buku belajar atau modul, Mem. Karena saya menggunakan Classroom, menggunakan HP, dan sudah sering sekali keluar masuk Classroom untuk mengikuti tugas. Tapi saya tidak melihat buku belajar atau modul, Mem. Apakah itu hanya bisa dilihat saat menggunakan laptop, sedangkan yang menggunakan HP tidak bisa, Mem? Thank you, Nona. Mungkin seperti ini ya, Nona coba, itu bisa diakses baik lewat HP maupun lewat laptop, lewat tab juga bisa, lewat desktop juga bisa, semuanya bisa ya. Pakai yang Apple MacBook punya bisa, pakai yang Acer laptop semua bisa, semuanya bisa ya. Mungkin kalau memang Nona bermasalah, I can help you with that. Memang bisa bantu, tetapi Nona bisa coba screenshot screenshot Anda punya tampilan ketika buka Google Classroom saya, so I can see apakah ada atau tidak. Karena kecuali kalau memang ada mahasiswa lain yang memang juga punya masalah yang sama. Sebentar, saya coba masuk dengan akun yang lain ya. 1 minute. Tanya. Sorry, saya mau coba masuk dengan saya punya anak punya akun tapi di HP-nya tapi dia ternyata tidak ada. Anyhow, saya kasih tunjuk ya, Nak. Ya, Mem.
Ini untuk kelas kita, Anda lihat di meeting one, ya ini tampilannya laptop, tapi kalau Anda pergi ke Google Classroom, pakai HP juga bisa. Di bagian hello dan welcome, kalau Anda buka, di dalamnya itu ada 4 file. Ada 4 file, 2 video dan 2 PDF. Ada 1 panduan pelaksanaan, ini ada modul ajar. So, I suggest Nona coba di sini, kalau memang setelah ini tidak jadi, Anda masuk di yang bagian hello and welcome, lalu screenshot Akang, kirim ke mem. Ya, so then I will say, but please, saya mau kasih ingat lagi, semua pertanyaan atau komentar yang Anda mau bikin di WhatsApp group, jangan japri, kirim ke WhatsApp kelas. Dan mungkin juga masalah yang sama dihadapi oleh teman yang lain, jadi saya tidak ulang-ulang. Plus, bayangkan saya mengajar berapa ratus anak, kalau semua orang japri saya punya HP minta ampun. Oke, jadi Nona coba ya, itu kendala-kendala yang kayak begini, kalau misalnya Anda hadapi, langsung kasih tahu saya supaya saya bisa bantu. Biasanya itu ada beberapa hal. Yang pertama urusan jaringan. Jaringan Lola contohnya, jadi dia tidak mendownload semuanya. Di kelas saya yang satu lagi, dia bilang, Mem, ini harus ada otorisasinya, saya tidak bisa atau di kelas ini ya, saya lupa, tidak bisa mendownload PDF-nya. Saya bilang, nggak usah minta otorisasi, download aja biasa. And then I will give you a panduan, nanti saya bikin dari HP saya screenshot, saya kirim ke Anda, saya pandu Anda untuk setiap langkah-langkah yang harus dilakukan. Tapi masalah-masalah ini harus lapor. Jangan nanti selesai, ini nilainya keluar dulu, baru kemudian Anda bilang bahwa saya punya masalah, Mem, saya tidak bisa mengasih. Lah, kamu kenapa nggak datang selama ini? Datang, harus datang supaya kemudian bisa dibantu secepatnya. Oke, Nona? Nanti Ya, Mem, baik. Ya, kasih tahu Mem ya. Ya, Thank you, Mem. Nona. Yang lain? Silakan. Silakan. Saya mau bertanya, Mem. Silakan. Merpati. That's a nice. Oh, sorry. Merpati, sorry. Saya kasih mati Anda punya audio tidak tanpa sengaja. Kasih nyala lagi, Nah. Belum. Sudah. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan. Mem, bisa menjelaskan ulang materinya dari awal, soalnya saya ketinggalan, Mem. Dari awal, Nak. Gubrak saya. Saya udah bicara 1 jam, kamu suruh saya ulang dari awal. Jaringan kurang bagus, Mem. Oke, Merpati, terima kasih. Merpati itu tidak pernah ingkar janji ya. Jadi, jadi begini Merpati, kalau saya ulangi lagi dari depan, nomor 1 kita akan makan waktu, nomor 2 rahang-rahang saya ini loh, Nak. Tapi begini, untuk setiap pertemuan saya, kenapa saya tidak pakai Zoom link dari Prodi, adalah karena kita pakai Zoom link itu, saya bukan co-host, jadi fitur-fitur di Zoom itu tidak bisa saya pakai. Setiap pertemuan Zoom meeting, saya rekam. Jadi nanti besok Anda akan bisa ambil video rekaman yang dari kelas kita, dari awal sampai akhir ini. Ini memudahkan Anda, kalau misalnya kayak gini, Anda pun jaringan kurang bagus, Anda tidak bisa dengar saya baik-baik, nanti satu hari berikutnya Anda kembali ke Google Classroom, saya pasti sudah memposting video rekaman hari ini. Anda bisa nonton lagi dari awal sampai akhir kalau mau, atau cuma di bagian-bagian yang Anda inginkan saja. Ya, so it's much clearer. Oke, Merpati? Ya, Mem, makasih, Mem. Sama-sama. Nanti Merpati kalau misalnya Mem belum posting di 1 hari sebelumnya, tolong huele Mem di WhatsApp grup ya. Mem, belum posting. So, let me know. Nanti saya posting. Saya juga manusia, kadang lupa ya. Iya, Mem. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Fitriani, silakan. Ya, Ibu. Mem, saya punya masalah dalam mengirim tugas, Mem. Ya, bagaimana masalahnya, Nak? Begini, Mem. Saya kemarin mengirim tugas, tapi lama, Mem, baru ini, tapi sampai jadi. Mohon caranya, Mem. Oke, Nona kirim video ya, video yang tidak bisa. Kalau kirim video tidak jadi-jadi, masalahnya itu ada satu yang paling utama, yaitu jaringan. Berarti jaringannya lambat, sehingga file, kemarin kan Mem bilang filenya maksimal 1 menit. Kalau 1 menit itu berarti filenya nggak besar, tidak besar. Jadi seharusnya bisa untuk di handle oleh Google Classroom. Nah,
Jadi berarti kalau tidak bisa di-upload itu berarti jaringan Anda lelet atau file Anda terlalu besar. Tapi biasanya kalau file terlalu besar dia akan kasih tahu file Anda terlalu besar. So kalau tidak bisa terupload berarti masalahnya cuma satu, yaitu jaringan Anda lambat. Anda tinggal di mana, Fitriani? Fitriani tinggal di mana, Fitri? Halo, Fitri? Fitri? Wah, Fitriani lagi bertapa. Oke, alright. Ada yang tahu Fitriani tinggal di mana? Saya mau kasih tambahan. Sabar, Anda tahu Fitriani mau tinggal di mana? Cherrywell. Ya, Mem. Cherrywell tahu Fitriani tinggal mana? Di rumah, saya tahu, Mem. Di rumah. Pala lo. So, Cherrywell, ketawa dulu, semua ketawa aja dulu, oke? Cherrywell, oke, tadi mau tambah apa? Iya, Mem. Kemarin itu saya juga terkendala dengan pengiriman video, Mem. Ya. Tapi saya bikinnya tuh di Drive, Mem. Lalu saya kirim jadi, Mem. Thank you. Itu saya kira tambahan saja. Okay. Kirimnya pakai link, Tonona? Nanti iya, Mem. Thank you. Terima kasih, Cherrywell. Yes, itu namamu memang betul-betul Cherrywell apa Cherrywell atau gimana ya namanya? Nama saya Cherrywell, Mem. Cherrywell. Oke, namamu unik sekali. I like it. Oke, ya, karena jaringannya lambat, maka salah satu cara nomor satu kalau jaringan lambat diupload kemanapun juga nggak bisa. Mau diupload ke Drive, mau diupload ke YouTube, mau diupload ke TikTok, mau diupload ke Instagram, di Facebook juga pasti akan susah. So mungkin Anda bisa mencoba kalau memang upload ke Google Classroom nggak bisa, coba upload ke Facebook. Biar kadang-kadang tuh mahasiswa saya tuh upload ke Facebook justru bisa. I have no idea kenapa. Nah nanti kalau Anda upload ke Facebook, Anda bisa copy linknya Anda copy, kemudian Anda masukkan link tersebut di bagian yang kas masa tugas, nanti dia bilang tambah dokumen ke data itu, tanda tambah, di situ nanti ada pilihan dokumen, video, nah ada satu lagi link atau tautan, tergantung Anda punya settingan HP apa. Kalau pakai bahasa Indonesia mungkin namanya itu, kalau bahasa Inggris saya tahu itu file, video, link. So Anda pilih yang link, lalu copy paste link yang dari Facebook, Instagram, TikTok, etc. Atau YouTube, masukkan ke situ, tetap filenya tetap nyampe di saya. Ya. So tapi kalau jaringannya jelek, ya sami mawon, itu diupload kemana saja tidak bisa. So berarti apa solusinya, Fitriani? Solusi saya adalah satu, pergilah ke tempat yang jaringannya lebih bagus. Nah, pertanyaan saya tadi kenapa saya tanya Anda tinggal di mana? Karena begini, biasanya ada daerah-daerah yang memang daerah tersebut jaringannya jelek. Contohnya saya orang Wai. Dan di Wai sana itu susah sekali jaringannya, ya. Wai jaringan susah. Ada tempat yang jaringannya bagus, tapi di tempat rumah saya jaringannya jelek. So kalau kami mau pakai internet, kami harus pergi di gereja sana tuh, duduk di emperan. Nah di situ tangkapan jaringannya lebih bagus. So itu hal pertama yang bisa dilakukan. Nah apakah itu merepotkan? Iya, memang merepotkan. Tapi mau bikin bagaimana lagi? Kementerian bilang sekolahnya online. Saya juga nggak mau, tapi terpaksa. Berarti kita harus mencoba. Jangan punya mental korban, ya saya nggak bisa, jadi but you have to think about a solution. Coba ya. Yang kedua, coba Anda pakai gadget orang lain. Contohnya mungkin juga HP Anda yang bermasalah. Jadi Anda kirim file video Anda tersebut lewat WhatsApp atau anything, ya. Anda kirimkan ke papa atau teman punya HP contohnya, dan coba dia upload dari situ. Tapi upload nggak bisa pakai akunnya dia, harus pakai akunnya kamu supaya nilainya masuk ke kamu gitu kan ya. So ya itu ada beberapa alternatif yang bisa Anda coba lakukan. Ya, yang pertama coba upload ke platform yang lain, Facebook atau Google Drive seperti yang tadi dilakukan oleh Cherrywell, atau kemudian cari lokasi yang jaringan lebih baik, atau berikut pakai gadget yang lain, entah pinjem orang lain punya untuk kirim tugas cepat-cepat dulu atau tidak. Oke? Iya, Mem. Makasih, Mem. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya atau curhat tentang masalahnya?
masalah kuliah yang materi, bukan masalah yang lain. Yes. Silakan, siapa saya? Nama siapa tuh? Saya, Bu. Siapa? Miriam. Yes, Miriam silakan. Miriam silakan. Siapa yang mau bacanya? Bukan Miriam ya, lain. Siapa yang saya tadi? Halo? Halo? Silakan. Ya. Jadi saya mau bertanya soal tugas, Ibu. Ya, silakan. Nah, kalau misalkan ada tugas yang kami kirimkan ke Ibu, lalu tugasnya belum lengkap atau masih keliru, apakah Ibu masih bisa memberi kesempatan kepada kami untuk melengkapinya atau tidak, Ibu? Terima kasih. Thank you. Tidak. Jawaban saya singkat tidak. Kalau hang on, kalau nilai tugas, kalau yang disebut sebagai tugas tentu saja tidak. Kalau disebut latihan, iya. Ya kan, karena kita akan latihan, ada perbaikannya gitu ya, pasti ada. Tapi kalau yang disebut tugas, contohnya kalau Anda kirim video atau disuruh bikin tugas apa, kasih masuk, tentu saja tidak. Tidak bisa lagi dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Demikian jawaban saya. Ada yang lain lagi? Mira Tamalene, silakan Mira. Ibu, ya di sini mau ditanyakan, Ibu masih mau menerima anak mentor atau tidak, Ibu? Terima kasih Mira. Tapi saya nggak bisa jadi mentor di kalian karena saya prodi bahasa Inggris. Jadi saya mentornya hanya anak-anak bahasa Inggris. Kalau di prodi kalian banyak sekali dosen-dosen keren dan hebat. Kalian bahasa Indonesia kan? Ya, Ibu. Ya, di bahasa Indonesia itu banyak sekali aktivitas kegiatan yang baik. Kalian bisa terlibat dalam musikalisasi puisi, Anda bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan bahasa lainnya. Pokoknya kalian punya dosen-dosen itu luar biasa aktif. Selama Anda aktif dan kemudian mencoba mencari tahu dari dosen, pasti banyak sekali kesempatannya. Dosen-dosennya juga baik-baik kok. Bahasa Indonesia baik-baik. Dibandingkan ada dosen di fakultas lain, mereka kayak ganas-ganas gitu. Dosen-dosen jurusan bahasa dan seni itu yang paling baik seluruh prodi seluruh fakultas. Harus dong, saya mesti bilang gitu. Dosen bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia adalah yang the best. Oke, Mira, thank you. Yang lain ada? Ya, Ibu. Saya silakan. Siapa? Hayati, silakan Hayati. Mem, bagaimana tanggapan Mem tentang introducing yang tugas kami, Mem? Apakah ada kata-kata yang belum lengkap atau pengucapan yang belum lengkap, Mem? Thank you, Mem. Thank you, Hayati. Saya tidak memberikan komentar mengenai apa yang sudah diposting di pertemuan kali ini, karena saya menunggu semua orang memposting dulu. Saya nonton semuanya, kemudian dari situ saya kemudian mengambil apa istilahnya? Bahasa Indonesia apa ya? Saya kemudian mengambil poin-poin mengenai error-error yang masih terjadi dan akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita tunggu semuanya. Kalau saya nanti kan saya adil, yang sudah kasih masuk, saya suka kasih masukan, orang yang berikutnya kasih masuk berdasarkan apa yang sudah saya bilang, nggak adil namanya kan. Jadi saya tunggu sampai semua. Deadline-nya kan hari apa itu? Hari ini kan jam 11 malam. Jadi mulai besok saya mulai duduk nonton, nanti pertemuan berikut akan saya jelaskan satu persatu. Oke, Hayati. Oke, ada lagi, silakan. Saya Mem. Silakan, Janiba. Bukan? Janiba, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mem, di sini saya mau bertanya tentang bukti pembelajaran. Apakah bukti pembelajaran yang mau kami kirim kepada Mem itu materi yang telah
Mem jelaskan atau materi lain yang bisa kami pelajari yang pastinya berkaitan dengan mata kuliah bahasa Inggris. Itu saja, Mem. Terima kasih. Thank you, Nona. Bukti pembelajaran itu biasanya berkaitan dengan tugas yang saya kasih. Kayak saya bilang kerja dari latihan 1 di halaman ini sampai halaman ini. Atau saya minta Anda bikin video seperti sekarang. Nah, tapi saya juga akan sangat senang kalau Anda mau juga menambahkan. Kayak contohnya saya kasih 3 latihan. Terus di bagian bawah Anda bilang, Mem, saya tuh menemukan sesuatu di sini. Nah, ada materi ini yang saya temukan kemudian menarik. Ada sesuatu hal yang saya menarik. Anda bisa share di baik di tugas di bagian bawah tugasnya atau di Google Classroom hal-hal yang menarik. Contohnya kalau di kelas saya kami kemarin itu belajar tentang karena saya mengajar mata kuliah translation juga, dia tidak bertanya, dia bilang saya tidak bertanya, saya punya kasus, dia bawa kasus, kemudian kita jadinya di dalam Google Classroom percakapan antara mereka saya pantau aja adalah tentang membicarakan tentang sebuah studi kasus tentang seorang penerjemah, melihat dari segi etika, dilihat dari segi teknik, dilihat dari segi skill dan seterusnya ya. Itu pembahasan nanti terakhir baru kemudian saya tambah atau kurang kemudian klarifikasi semuanya. So yes, if you found something somewhere, baik itu dalam bentuk latihan atau pembelajaran yang bagus, do share. Silakan di-share, boleh ditambahkan. Kayak gitu Jeniba. Tapi biasanya tugas yang saya minta sebagai bukti belajar, most of the time kalau Anda bisa lakukan yang saya minta. Dan kalau Anda punya banyak waktu, silahkan elaborasi lebih jauh lagi. Oke. Sama-sama Nona. Silakan yang lain lagi. Saya Ibu. Saya bertanya. Oke, Mira dan Maimuna. Mira suka muka, Maimuna tunggu ya. Mira dulu. Silakan Mira. Di sini yang mau ditanyakan, andai penyampaian tidak lengkap atau tidak sesuai, apakah dia bisa mengganggu atau bermasalah dalam nilai atau tidak? Maksudnya di tugas bahasa Inggris, Ibu. Thank you. Ini Mira maksudnya yang video atau yang tugas tertulis? Video, Ibu. Kalau video tentu saja Mem tidak mengharapkan kalian bicara kayak native speaker. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Kalau untuk nilai, kalau yang sekarang, video yang sekarang Anda kirim, pasti saya akan kasih nilai dan Anda akan bisa lihat nilai tersebut adalah kemudian nilai patokan Anda. Dari nilai itu saya bisa lebih ke atas lagi, saya akan tetap atau saya justru menurun setelah ini ya. Tapi kemudian kalau materinya saya sudah kasih, contohnya saya sudah ajar cara pengucapannya. Sekarang kan saya belum ajar tuh, tapi saya sudah ajar cara pengucapan, saya sudah bilang kalimatnya harus dibikin bagaimana. Kemudian saya bilang, oke, kalau gitu kalian bikin videonya 1 kali lagi berdasarkan apa yang sudah Anda pelajari. Lalu pada saat itu Anda masih bikin salah lagi, berarti nilainya kemudian tentu saja nilainya turun toh lebih rendah. Karena sudah yang diajar. Ya, Mira? Seperti itu. Ya, Ibu. Jadi pasti kalau saya juga suruh tugas untuk video, khusus untuk video pasti saya sudah ajarkan juga kalimat-kalimatnya dan bagaimana cara pengucapannya. Ya, Ibu. Oke. Thank you, Mira. Ya. Next one is Maimuna. Ibu, saya bertanya tentang bisa jelaskan kegiatan kuis menggunakan Classroom? Come again, menjelaskan tentang kegiatan kuis menggunakan Google Classroom. Kegiatan kuis. Iya, Ibu. Oke, bolehkah Maimuna menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan itu? Kegiatan kuis di Google Classroom. Karena, oke. Iya, Ibu. Saya coba pahami. Tadi di penjelasan saya mengatakan bahwa nanti juga ada kuis yang dilakukan, yang harus Anda lakukan secara online ya. Kuis yang Anda lakukan secara online. Nah, di kuis-kuis itu akan dilakukan di platform yang namanya atau aplikasi atau program online yang disebut sebagai Quizizz. Ada tutorialnya. Silakan Anda nonton tutorialnya agar lebih jelas. Dan kalau misalnya di aplikasi apa, Ibu? Aplikasi Quizizz, Nona. Ada di dalam panduan dan juga ada di tutorial di Google Classroom. Anda bisa lihat setelah ini ya.
Iya Ibu. Oke, Google untuk quizzes biasanya nanti ada link ya, ada tautan yang nanti diberikan di mana Anda harus klik nanti pergi ke nanti dia langsung membawa Anda ke quizzes itu untuk Anda kerjakan. Nah, jangan lupa yang tadi saya bilang pastikan nama Anda sama dengan nama absen Anda ketika disuruh untuk taruh username. Username pakai nama asli ya, jangan pakai apa Helga Cayang Ciapa Cekali gitu 2013 gitu. Astaga. Tolong ya, jangan ada yang kayak gitu ya. Oke, jadi prosesnya seperti itu. Anda klik, Anda kerja di situ, nanti nilainya secara otomatis terintegrasi ke Google Classroom. Kemungkinan besar dalam semester ini hanya ada 2 atau 3 kali quiz saja secara online. Yang sisa adalah perpaduan antara video mungkin 2, dan sisanya adalah bukti belajar setiap kali. Itu yang nanti Anda kerjakan. Oke, Nona? Bisa? Jadi nanti Iya, Ibu. Maimunah nanti nonton tutorial dan baca baik-baik ya. Nanti kalau belum mengerti lagi silakan tanya di Iya, Ibu. WhatsApp group. Ya, ada lagi. Iya, Ibu. Mem, saya Mem. Akhirnya ada suara laki-laki. Siapa dia? Dia lari. Ini siapa tadi? Ini ada siapa? Ahmad ya, angkat tangan. Iya. Yes, please Ahmad, silakan. Mem, mohon mohon penjelasan sedikit terkait tugas yang tadi, soalnya saya baru gabung. Tugas yang mana, Nyong? Tugas yang sedang dibicarakan dari tadi. Oh, kalau tugas yang itu nanti Nyong besok nonton videonya, saya barang Mem sudah jelaskan akan 3 kali, 2 kali nih ya. Nanti baru kemudian Nyong baca ya. Nyong baca di Google Classroom, kemudian nanti besok saya akan posting rekaman pertemuan kita ini, Anda bisa nonton dari awal ya. Masalahnya kita sudah tinggal berapa? 15 menit lagi sudah selesai jam kuliah kita. Jadi saya pikir kalau memang ada teman lain masih mau bertanya, saya kasih kesempatan bertanya dulu ya. Nanti Ahmad bisa baca di Google Classroom, ada penjelasannya, atau nanti besok nonton videonya. Thank you, Nyong. Miriam, kamu lagi angkat tangan nih. Indikasinya adalah angkat tangan. Nona mau bertanya, Miriam Linansera. Audionya belum dinyalakan, Nak. Mikrofonnya nyalain dulu. Oke, mungkin dia cuma tidak sengaja. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Kita masih punya 15 menit. Saya, Mem. Ya, Rabia. Mem, tadi malam beta kirim tugas di Classroom, terus yang sudah terkirim, yang itu batalkan pengiriman, Mem. Itu berarti sudah terkirim ke Mem. Bagaimana? Sudah terkirim tapi batalkan pengiriman? Iya, batalkan pengiriman di itu, Mem. Itu berarti sudah terkirim ke Mem. Siapa yang batalkan pengiriman dia? Pokoknya di beta punya tugas itu batalkan pengiriman. Berarti itu sudah terkirim per Mem ke belum? Mem, saya mengerti maksudnya, Mem. Yes, tolong. Iya, kalau misalkan di Classroom itu sudah ada bilang kalau I got it. Yes. Batalkan pengiriman, tapi yang di samping kanan itu ada tulis diserahkan. Itu berarti sudah terkirim. Terima kasih. Yes, Cherwil, well done. Thank you very much for helping me. Rabia, akan kayak gitu. Bisa, Nona? Jadi coba cek yang ditulisan di pinggir. Kalau yang settingannya bahasa Indonesia tadi namanya apa tadi itu? Diserahkan. Tapi kalau settingan HP-mu pakai bahasa Indonesia pasti tulisannya handed in. Handed in. Thank you, Ma'am. Sama-sama. Ada lagi silakan. Bu. Silakan. Siapa ialah? Astriani. Yuk. Ibu, saya bertanya, Bu, untuk pertemuan hari ini, Katon diharuskan untuk mengirim bukti belajar atau tidak, Bu? Bukti belajarmu adalah dalam bentuk tugas yang saya kasih itu. Tugas untuk memperkenalkan diri, video memperkenalkan diri. Itu aja. Oke. Ada lagi?
Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kita bisa menyudahi kelas hari ini. Oh, ada yang mau? Silakan, yang mau. Oh, tidak. Oke. Bagaimana? Silakan yang kasih nyala audio nih siapa? Tadi. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, berarti kita bisa menyudahi kelas hari ini. Sekarang sudah jam 3.22, jam kuliah kita adalah jam 2 sampai jam 3.40 actually di sini. So, kalau Anda tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita bisa selesai pertemuan kali. Oh, sorry, Cynthia, silakan. Saya, Mem. Ya, Cynthia, silakan. Sorry. Iya. Lagi Mem, tadi jaringan jadi suara saya kedengaran. Bagaimana, Nona? Tadi saya mau bertanya, Mem, cuman saya panjang cuma suaranya mungkin nggak kedengaran, Mem. Oke. Nona mau tanya sekarang, silakan. Bertanya kalau saya punya nama akun yang join di Classroom itu namanya saya taruh marga duluan nama misalnya Cynthia, apakah itu tetap berdampak buruk untuk nilai saya atau tidak, Mem? Thank you, Nona. Iya, jawabannya iya. Intinya gini, pastikan Anda memudahkan dosen untuk mencari Anda di daftar nilai, terutama kalau kelas Anda besar. Kelas Anda ini 80 orang. Jadi kalau namamu Cynthia Titahena, tapi kamu tulis Titahena Cynthia, pasti namamu jatuh di bagian huruf T, toh Titahena, karena mulai dengan Titahena. Sedangkan yang saya lihat di tempat lain namamu adalah di Google Classroom namamu jatuh di T, Titahena Cynthia. Sedangkan di absen atau di daftar nilai namamu Cynthia Titahena. Saya cari di S, nggak ketemu-ketemu. Jadi ruginya nanti jatuhnya di Anda, sayang. Jadi mungkin sebaiknya dibalik. Itu bisa nama diganti di Google Classroom bisa. Berarti saya tidak perlu ganti akun lagi, Mem? Tidak perlu ganti akun, yes. Tidak perlu ganti akun, hanya ganti namanya saja. Itu bisa diedit namanya. Dari setting bisa. Terima kasih, Mem. Sama-sama, Nona. Ganti di Google. Oke. Siapa yang tadi mau tanya lagi? Saya, Mem. Siapa saya? Dina. Dina, silakan Dina. Oh ya, sebentar Dina ya. Sinta nanti mungkin bisa kok tanya Ceriwil, kayaknya Ceriwil bisa jago tuh dia kayaknya bisa bantu. Ceriwil mesti bilang iyo, saya bisa bilang sayang. Dina, silakan Dina. Jika nanti suatu saat kalau misalkan Mem mau kasih materi kayak gitu, terus kalau kayak salah satu di antara Katon sudah tahu tentang materi yang itu, apakah Katon bisa ajarkan kepada teman-teman langsung atau Seng? Yes, you can. By all means. Belajar itu tidak hanya dari dosen ke Anda mahasiswa, tetapi juga antara mahasiswa itu sangat di-encourage, sangat didorong, karena tentu saja ketika Anda masuk sekarang dari 80 orang ini, mungkin hanya 10 orang yang berada di level sudah bisa, ya, sudah cukup bisa. Tetapi yang sisa itu mungkin yang bisa atau bahkan tidak bisa atau sama sekali tidak bisa. So, kita satu angkatan itu harusnya adalah satu keluarga besar. Kita majunya saling membantu, bukan saling membantu saat tes atau ujian, tapi saling membantu saat belajar. It doesn't matter. Ilmu itu kalau kita justru orang Ambon bilang sakakar, apa bisnisnya apa ya? Pelit. Nah, pelit ilmu itu tidak ada gunanya. Ilmu yang kita bagi itu baliknya barokahnya banyak sekali. Jadi saya mendorong Anda untuk saling mengajari atau saling berdiskusi boleh. Karena itulah saya kasih kesempatan di Google Classroom untuk bukan hanya bertanya tetapi juga menjawab. So jawaban saya adalah yes, you may, and I encourage you to do that too. Okay? Thanks, Ma'am. You're welcome. Saya, Mem. Yes, Gita Febriani. Terkait daftar hadir, Mem. Maksudnya daftar hadir hari ini, nanti isi daftar hadirnya di mana? Tidak ada isi daftar hadir, Nak. Saya sudah lihat sudah catat daftar nama Anda dari tadi yang muncul.
Masalahnya kalau ada daftar hadir, ada yang sing hadir tapi dia isi pada tamang. So, Mem. Thank you, Mem. Saya sangat nakal waktu saya kuliah. I am very nakal. Dan saya akhirnya menemukan bahwa TikTok itu adalah sumber belajar terbaik oleh dosen. Mempelajari akal-akal bulus daripada mahasiswa. Jadi saya suka ke TikTok bukan buat ngapa-ngapain, cuma mengetahui segala tips dan trik yang dilakukan oleh para mahasiswa. Yes, Nona. So I already have your name here. Saya Ibu. Ya, silakan. Yang mau ditanyakan di sini, bagaimana cara memasuki tugas ke classroom dengan cara tugas dalam bentuk file, Bu? Oke, itu ada tutorialnya ya. Mem sudah di Google Classroom, Mem sudah posting tutorial untuk itu. Ketika Mem kasih tugas, untuk tugas pertama ini, saya juga sudah memberikan, ini dia, di tugas introducing video ini ada tutorial untuk memasukkan tugas. Di dalam postingan atau entry post tentang tugas. Tapi di atas, paling atas dari Google Classroom Anda itu juga ada banyak tutorial. Ini tutorial memasukkan tugas pakai dokumen dan PDF. Ini tutorial memasukkan tugas pakai video. Ya, di situ ada. Jadi daripada saya memperpanjang, Anda bisa nonton di situ saja. Kalau tidak jelas, silakan tanyakan di Google, di WhatsApp group. Mungkin teman-teman lain yang punya pengalaman dan bisa berbagi selain Mem saja ya, jadi bisa dijawab oleh teman lain juga. Oke. Yang lain ada lagi? Ada Mem, saya Mem. Reynard, saya suka dengar suara-suara lelaki karena ini dari tadi perempuan semua. Silakan Rain. Ibu, saya mau mengetahui, mohon penjelasan tentang ini Mem. Mata kuliah bahasa Inggris ini berlaku pada semester 1 atau masih berlaku pada semester yang lain lagi? Hanya semester 1 aja. Hanya di semester 1. Di fakultas lain ada yang 2 semester mereka, semester 1. Jadi semester 1 itu bahasa Inggris umum, kemudian semester 2 itu bahasa Inggris khusus untuk jurusan mereka. Tapi kalau di prodi bimbingan konseling hanya di semester 1. Sebagai mata kuliah umum. Ya. Itu aja Nyong. Ya. Jadi dia setara Ya, dengan Pancasila, kewarganegaraan, dan lainnya. Kok prodi bimbingan konseling? Ya, makasih, Mem. Prodi bahasa Indonesia, saya salah bilang dari tadi. Oke, silakan yang lain lagi. Tidak ada? Baik. Kalau masih ada, masih bisa saya layani. Tapi kalau tidak, kita bisa selesai. Oh, tadi Gita ternyata tanya di chat, tapi saya tidak baca, soalnya saya lagi share screen, jadi tidak kelihatan. Maaf, Gita. Tapi sudah dijawab ya. Oke, hari ini 78 mahasiswa yang hadir. Terima kasih sudah hadir. Hang on. Bentar ya. Hang on. Oke, dan jadi daftar hadirnya sudah saya ambil di sini sekalian. Nanti tinggal saya catat. I do not trust you with Google Form. Oke, ada lagi? Saya kasih kesempatan terakhir. Mem, saya juga. Boleh. William, Devina. Mem, saya mau tanya bagaimana sistem Mem UAS? UAS, oke. That's a good question. UAS itu at the moment saya punya 2, plan A and plan B. Saya punya plan A adalah ketika UAS Anda akan menggunakan platform Quizizz tadi untuk ujian online, atau kita akan menggunakan Google. Oh, actually saya punya 3 opsi, plan A, plan B, plan C. So Quizizz atau Google Form, atau yang berikut lagi adalah ujian langsung. Jadi waktu Zoom meeting saya kasih soal langsung Anda jawab. Biasanya kalau saya mengajar full, ini kan saya cuma mengajar pertemuan 1 sampai 8. Kalau saya berarti pertemuan terakhir untuk UAS biasanya itu adalah ujian praktek.
biasanya. Jadi UTS itu tertulis, tapi UAS itu praktek. Tapi kalau Anda nanti baru saya kasih tahu ya. Tapi I will think and I will see which option is the best. Saya akan lihat, pikirkan opsi mana yang paling baik buat Anda dan saya. Ya. Oke, thank you, William. Ya. Masih ada terakhir lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, saya cuma punya satu pesan terakhir. Kalian yang, terutama buat mereka yang tinggal di kos-kosan atau asrama, yang tidak ada orang tua atau orang yang bisa melihat Anda, ya, pastikan Anda punya makanan itu ada ya. Kuliah online itu jamnya itu sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Jadi kadang-kadang waktu makan Anda itu terganggu. Pastikan makanan ada. Jadi kalau kalian kos-kosan atau tinggal di asrama, bangun pagi hari, masaklah nasi secepat mungkin. Yang penting ada nasi, makan yang garam, yang chili juga bisa. Ya, saya juga kuliah juga selamat dengan garam dan chili juga, dan kecap ya, kerupuk dan kecap. Jadi, tapi intinya bukan apa yang kamu makan, tetapi makannya jangan terlambat. Itu yang buat kalian asam lambung, dan asam lambung itu bisa membunuh banyak orang. Ini mahasiswa kami sudah ada yang meninggal karena asam lambung. Jadi memang mengingatkan sebagai ibu juga, tolong jaga makan. Telur 1 rebus atau diceplok sama nasi cukup. Yang penting alas poro-poro tidak boleh kosong ya. Makan yang baik. Kalau kalian tinggal bersama orang tua, ya sudah, kalian bahagialah kalian karena orang tua pasti masak dan memperhatikan kalian makan. Tapi kadang-kadang kalau orang tua masak juga dong, ntar mau makan lagi. Dong nih. Terserahlah kalian. Tapi yang pasti jaga diri baik-baik. Kuliah tidak akan menjadi mudah. Setiap semester tidak akan menjadi mudah. Setiap hari tidak akan menjadi mudah. Akan lebih susah lah. Ini masih awal. Jadi belum ada tugas. Tunggu tengah-tengah. Sing tahu ketemu kerja mana tinggal mana lah. Nanti kalau lihat di Facebook tuh. Atau Instagram. Kalian foto gitu. Cerek. Foto gitu. Ada banyak tugas-tugas bahasa Inggris. Yang lain-lain ada situ. Bilang. Kejar tayang guys. Kasihan tugasnya lagi banyak guys. Ya elah. Padahal tugas mem suku posting 1 minggu sebelum, tapi nanti besok mau kuliah atau 1 jam mau kuliah baru kejar. Don't worry. Waktu saya kuliah saya juga bikin demikian, jadi selama kalian tahu konsekuensinya saja. Oke. Udah ya, kita udahi saja. Sekarang sudah jam 3:35. Kalau tidak ada yang punya pertanyaan yang sangat membara, di mana kalau tidak ditanyakan kamu nggak bisa tidur, maka kita bisa tutup kelas ini hari ini dulu, ya. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikut atau disambung di Google Classroom. Ingat, tugas itu deadline-nya hari ini jam 11 malam. Tolong baca dan lihat di sana. Oke? Alright. Mantap. Terima kasih semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam buat orang tua. Salam buat yang lainnya juga. Oke, bye-bye. Bye. Sekarang ya. Next time, Next time. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.